Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kukuruyuk? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Amin, amin, amin. dan sehat. Hari ini saya kedatangan Ustadz Adib Nawawi Al-Husaini. Beliau seorang ustadz dan qori nasional. Nah, mantap sekali ini. Full. Ini saya mau beberapa pertanyaan yang mungkin bagi Ustadz Adib itu ya receh, nggak penting, tapi bagi saya yang awam ini cukup menjadi tantangan dan pertanyaan bertahun-tahun dan mimpi yang belum terjawab. Yo mah, gini Tat, Ustadz kan ahli Quran dan kok bisa ya ahli Quran gitu. Padahal saya itu baca Quran aja males-malesan, bacanya susah. Ini kok Tat Adib bisa menjadi ahli Quran, terus membaca dengan benar dan tartil dan satu lagi apa? Tilawah. Nah, ini tolong jelasin dikit dong Tat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Kukuruyuk yang berbahagia. Jadi kita ini sebenarnya itu kan bisa membaca Al-Quran itu kan karena lingkungan sebenarnya. Artinya lingkungan itu kalau di sana itu banyak orang-orang yang semangat di dalam membaca Al-Quran, ya insya Allah kita pun juga akan terpacu untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, kaitannya dengan bacaan yang baik, yang bagus itu tentunya kan kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh kan begitu. Maka di dalam membaca Al-Quran itu Allah kan juga sudah berfirman itu warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan pelan dan bagus kan begitu. Artinya tartil itu kan membaca Al-Quran dengan pelan. Biasanya kalau kita membaca tartil itu, kalau misalnya kita menggunakan lagu itu biasanya dengan menggunakan satu lagu ya. Misalnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah sebuah pengembangan daripada Itu tartil. bacaan tartil ya. Itu tartil. Di tartil itu biasanya menggunakan satu lagu ya, karena kan di dalam nagom itu kan apa ya istilahnya nada ya. Di dalam tilawah itu banyak sekali nagomnya, nadanya itu banyak sekali lagunya itu. Maka bedanya itu kalau tartil itu dengan membaca pelan dan sesuai dengan tajwidnya. Tapi kalau tilawah itu kita ini membaca Al-Quran dengan menggunakan nada ya. Nada itu daripada nada-nada tilawah itu kan ada banyak itu. Tat, arti tilawahnya apa sih Tat? Tilawah itu sebenarnya artinya juga sama ya, membaca dengan pelan juga sebenarnya gitu. Cuman kan kalau tilawah itu kan bervariasi, bacaannya itu bervariasi. Ya begitu ya.
Jadi tilawah itu kan ada nada yang namanya bayati, ada yang namanya hijaz, ada yang namanya soba, ada yang namanya nahawan ya, ada yang namanya shika, ada yang namanya jijerka. Itu adalah lagu-lagu yang dibaca di saat ketika kita ini bertilawah. Misalnya begini, misalnya kita menggunakan nada bayati, misalnya bayati syuri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah merupakan nada daripada bayati syuri ya. Ini tilawah ini perkembangannya sangat luar biasa. Maka tartil dan tilawah ini perbedaannya adalah kalau tartil itu kan hanya menggunakan satu lagu, jadi lagunya ya itu terus. Tapi kalau tilawah ini bisa menggunakan beberapa lagu dengan variasi yang berbeda kan. Lah kenapa saya kok senang dengan tilawah? Karena memang pada saat itu ketika saya masih usia SD itu saya terdorong semangat dengan ayah saya, kan ayah saya pun juga suaranya bagus. Jadi bisa dikatakan ini faktor keturunan atau gen gitu ya. Tapi tidak semuanya juga faktor gen. Karena ada satu cerita bahwa ada seorang ustadz yang kesehariannya itu juga mengajarkan Al-Quran, tetapi ingin salah satu di antara putranya itu punya suara yang merdu. Ingin mempunyai suara. Anaknya ini pengen agar suaranya itu merdu, itu bagaimana kan begitu. Ternyata beliau itu punya sebuah istilahnya riyadhah ya. Beliau itu berpuasa, makannya itu cuman buah dan minum air putih itu selama 40 hari. Dan itu berhasil. Dan memang betul karena mengidolakan Muammar ZA, Ustadz Muammar ZA itu kan suaranya Masya Allah luar biasa. Bahkan sekarang beliau ini usianya sudah 60 tahun ya, ini masih jos suaranya. Nah, akhirnya terjadilah bahwa anaknya tadi itu bisa mempunyai suara yang bagus, bisa menirukan Ustadz Muammar ZA. Nah itu. Dan bisa dicontoh ini. Pada saat itu ya misalnya ya, jadi setiap beliau itu adzan, jadi usianya kan memang lebih tua beliau dengan saya, namanya Ustadz Muhsin Rafiq. Jadi beliau baru 2 tahun ini dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Jadi Masya Allah ketika beliau itu adzan di masjid, pasti saya itu ketika mendengar suara itu ingin bergegas untuk bisa mendengarkan secara langsung di masjid. Karena apa? Saking merdunya misalnya gitu. Misalnya begini, kalau beliau qori itu ya, qorinya Ustadz Muammar ZA. Mudzabdzabina baina dzalik. Misalnya begitu. Itu beliau itu bisa menirukan persis plek seperti suaranya Ustadz Muammar ZA. Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Jadi apakah kita ini yang sudah dewasa itu bisa menirukan? Bisa sebenarnya. Insya Allah bisa. Kalau kita itu punya keinginan kuat, insya Allah bisa. Saya contohkan, ada teman saya yang sekarang tinggal di Karangawen itu. Jadi ternyata beliau itu juga bisa. Karena apa? Karena punya keinginan yang kuat, sungguh-sungguh, akhirnya dia bisa. Meskipun tidak sebegitu sempurna, tetapi kan bisa menirukan lantunan ayat-ayat Allah yang ditilawahkan oleh beliau. Jadi setiap ada kegiatan keagamaan, beliau diminta untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah itu. Nah ini. Nah gini Tad, kembali ke sebelumnya. Bagaimana caranya nih untuk yang anak-anak nih, anak-anak itu bisa semangat, punya jiwa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu gimana Tad? Ya, jadi kalau di rumah alhamdulillah itu kan setiap malam Sabtu saya itu ada kegiatan rutin
tilawah ya. Jadi di Genuk ya? Ya di Genuk itu, jadi di rumah itu memang ini sudah berjalan sekitar 2 tahunan ini. Jadi saya punya bayar Tat? Gratis. Wah, Gratis untuk umum. gratis. Gratis untuk umum. Karena memang tujuan saya adalah mentransferkan ilmu dari guru-guru saya kepada generasi ini, kan begitu. Lah, ternyata minatnya ini Masya Allah luar biasa. Asalnya ini saya hanya mengajak anak, terus tetangga sebelah kanan kiri, ternyata sampai melebar kemana-mana itu. Sehingga akhirnya sekarang itu sampai sekitar 30-an. Masya Allah. Itu di mana Tat? Di mana Tat? Jadi ini di rumah kami di Jalan Teloko Biru RT 2 RW 5 Kelurahan Banjardowo, Kecamatan Genuk, Semarang. Jadi kalau dari Walter Mongon Sidi itu sebelum Genuk ya. Ya, jadi pasnya itu gang depan Dong Biru, kanan jalan itu. Nah, jadi rumah tilawah ini kami dirikan di dalam rangka untuk mencari generasi anak-anak agar anak-anak itu mampu untuk bertilawah. Karena saya mempunyai prinsip gini, bertilawah itu asyik. Kenapa bertilawah itu asyik? Sebab kalau kita mendengarkan tilawah-tilawah itu yang Masya Allah suaranya yang indah itu, kita dengarkan itu, kalau kita masuk ke dalam hati kita, Masya Allah, terenyuh kita dengan lantunan ayat-ayat Allah. Karena pada saat itu dulu Rasulullah itu kan pernah mendengar sahabat Abdurrahman itu ya. Jadi Abdurrahman itu mempunyai suara yang bagus. Abdurrahman bin Auf kalau nggak salah itu mempunyai suara yang indah. Pada saat sahabat Nabi tadi ini membaca Al-Quran di dalam rumah, tiba-tiba Nabi itu mau melewati rumah beliau ini, berhenti karena apa? Mendengarkan lantunan ayat Allah yang dibacakan oleh sahabatnya Nabi tadi itu. Sehingga Nabi itu sampai di emperan rumahnya beliau, rumah sahabat tadi itu, mendengarkan sampai selesai. Karena saking indahnya, saking merdunya. Lah, ternyata setelah selesai, akhirnya sahabat Abdurrahman tadi ini keluar, tiba-tiba ada Nabi di situ. Sehingga beliau sampai mengatakan begini, ya Rasul, Masya Allah, seandainya kalau aku tahu kalau engkau itu di sini, maka bacaan Al-Quranku akan aku baguskan. Lebih baik. Karena kan ada ini, Zayyinul Quran bi aswatikum fa innal hasanat yazidul Qur'ana husna. Jadi hiasilah rumahmu dengan suaramu yang indah. Artinya dengan membaca Al-Quran yang indah. Berarti kudu wajib tuh membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya dengan suara yang indah. Jadi memang Allah itu kan menggariskan kepada atau memberikan kepada hamba-hambanya itu kan berbeda-beda. Tentunya suara indah itu kan dulu kan dari Nabi Daud. Jadi dulu itu Nabi Daud ketika melantunkan ayat-ayat Allah, kalau dulu kan berarti kitab Zabur ya. Nabi Daud kan diberikan oleh Allah kitab Zabur. Itu ketika melantunkan ayat Allah itu, semua itu pada berhenti. Ada burung yang baru berterbangan itu berhenti karena mendengar suaranya Nabi Daud. Maka kita sebagai qori-qori ini ya, qori-qori itu yang mempunyai suara yang bagus itu biasanya dulu pernah diijazahkan oleh guru-guru kita untuk wasilah kepada Nabi Daud juga. Maka saya pernah diijazahin oleh guru saya yang bernama Ustadz Muhammad Tunjen, Allah yarham. Jadi beliau ini juga asli Demak, Masya Allah itu luar biasa beliau. Jadi bagaimana agar bacaan Quranmu itu bisa menggetarkan orang yang mendengarkanmu. Ada itu. Jadi ada sebuah ayat. Jadi sebelumnya disuruh baca ini, kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Itu dibaca 7 kali tanpa nafas. Sebelum kita memulai membaca tadi itu. Tapi memang benar. Pernah saya coba itu. Jadi suasana itu langsung kondusif. Iya, suasana ini langsung betul-betul menyatu gitu. Ini Masya Allah. Makanya bagi pendengar Kekuruyuk ya,
Jadi kalau misalnya ingin belajar tilawah, welcome di tempat kami. Jadi setiap hari Jumat malam Sabtu, ba'dal maghrib kita bersama-sama untuk belajar tilawah. Area Genuk dan sekitarnya, Durungan, silakan. Ya. Dan alhamdulillah ini ternyata begini, banyak yang tidak disangka-sangka oleh orang tua yang anaknya mengikuti tilawah tadi itu. Karena apa? Karena kebiasaan kita. Jadi setiap kita ada PHBI, peringatan Hari Besar Islam itu di musola masjid itu anak-anak kita tampilkan bergantian. Dan respect atau respon dari orang-orang ini Masya Allah luar biasa. Ternyata bisa ya. Ya bisa karena belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh kita arahkan, insya Allah bisa. Orang tua ini kaget itu. Oke, berarti kan intinya belajar dan belajar. Iya. Dari kecil itu lebih sangat baik. Iya. Nah, yang gede-gede ini, Mak Tat, sing gede-gede ini kayak saya, misalnya itu yang paling gampang rumusnya. Kalau membaca mungkin udah bisa, tapi rumusnya yang paling gampang kita kasih dong 3 rumusan dalam membaca tilawah itu. Maksudnya itu napas pertama ngapain, kedua napas, kedua harus apakah 1 napas atau bagaimana tadi? Iya. Jadi kalau yang tua-tua ini loh yang yang angel-angel lalinan. Ya belajarnya dengan sedikit-sedikit saja. Artinya semampu kita, dan itu nanti kita akan bisa berkelanjutan. Artinya kalau kita sudah terbiasa nanti pun juga lama-lama kita juga terbiasa begitu. Jadi tips ya, tipsnya itu kan sebenarnya banyak. Kalau dulu itu kan pernah. Apakah nyontoh dari YouTube bisa saja. Kita kan bisa kan mendengarkan YouTube ya, atau mendengarkan lantunan Al-Qur'an dari manapun kita bisa sebenarnya. Bisa. Bahkan saya sampai hari ini pun juga harus mengikuti perkembangan zaman tentang lagu-lagu itu ya, dengan apa? Dengan kita mendengarkan di YouTube. Karena kalau kita hanya sebatas untuk variasi-variasi yang dulu yang pernah diajarkan oleh guru-guru kita, nanti perkembangannya kita dianggap wah sudah ketinggalan. Gitu. Karena setiap tahun itu variasi itu kan akan bermunculan. Gitu. Iya. Terima kasih nih Tat atas pencerahannya, kisi-kisi. Teman-teman sahabat Guguruyuk, jangan kecil hati. Tilawah itu kita anggap aja tidak susah gitu ya tadi ya. Betul. Asik. Bertilawah itu asik. Kalau hemat saya ya, satu pertama kita belajar ke guru. Betul. Belajar ke guru. Kalau mau langsung ke Genuk dengan Tat Adib. Kedua, kita mungkin bisa mendapat referensi dari YouTube atau CD-CD yang lain yang tilawah gitu ya Tat ya. Iya. Apa mah? Apa? YouTube. Yang paling mudah YouTube. Paling mudah YouTube. Baik sahabat Guguruyuk, hari ini kita dapat pencerahan dari Tat Adib berkaitan dengan tilawah. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman Guguruyuk semua. Amin. Dan sebenarnya pertama mungkin awalnya jangan menganggap susah dulu ya Tat. Iya, betul. Jangan menganggap susah dulu tilawah itu. Dan senanglah mendengarkan lantunan Al-Qur'an dengan lagu yang terbaik gitu ya Tat ya. Betul. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.